Selamat siang ya. Ini VT 379. Ada yang komen menganggap bahwa sharing saya ini merupakan seperti sandiwara radio ya, yang ditunggu-tunggu ya kelanjutannya ya. Jadi begini, saya akan cerita rahasia yang terbesar bagi bangsa Indonesia. Ya, banyak orang menganggap bahwa bangsa Indonesia itu dijajah Belanda karena pengkhianat di dalam, istilahnya rondo ireng. Itu keliru. Itu keliru, ya. Setelah nonton acara ini, ya, VT 379, Anda akan bersyukur jadi bangsa Jawa. Ada 4 alasannya ya. 1, bahwa di antara bangsawan-bangsawan Eropa, mereka menjadi besar karena dari Jawa. Jadi, dulu itu orang Eropa itu kerajaan-kerajaan kecil. Jadi istilahnya itu apa ya? Lord ya. Lord itu tuan tanah ya. Dia tuan tanah bekerja sama dengan gereja. Jadi pemimpinnya itu gereja. Ya ibarat kata itu khilafah ya. Khilafah tapi ini Kristen. Dan bangsawan-bangsawan itu bekerja sama dengan pastor. Sehingga orang yang terdidik itu yang sekolah pastor. Kalau kamu bukan pastor, kamu buta huruf. Bangsawan itu sekolah bersama pastor ya. Oleh karena itu dia pemimpin yang bangsawan itu pemimpin tentara, lord itu tuan tanah pemimpin tentara, pastor pemimpin kekayaannya gereja. Karena yang punya duit itu cuma gereja. Karena mereka mungut uang dari gereja. Oleh karena itu, zaman dulu kerajaan-kerajaan kecil, tuan tanah kecil, mereka jadi raja sedunia itu gara-gara Indonesia. Mereka datang ke Jawa itu ketemu Panembahan Senopati. Nah, itu adalah cikal bakal Raja Mataram. Jadi, struktur kerajaan, bagaimana cara keuangan, bank sentral di dunia yang pertama adalah di Jawa. Karena dari Mataram. Mataram itu dengan VOC bikin bank. Bank sentral pertama di dunia adalah dari Indonesia. Bank dunia itu kekayaannya dari kekayaan VOC Indonesia. Jadi 4 ya. Yang 1 tadi apa? Bahwa kejayaan Eropa berasal dari bangsa Jawa. Oleh karena itu Raja William Orange itu ditasbihkan jadi Raja Belanda oleh Raja Mataram. 1 ya. Kedua, kekayaan Bank Dunia itu dari ABCD. Amerika, Inggris, Amerika, British, China, Dutch Indies. Jadi Amerika itu pemegang kekayaannya Kekaisaran Inggris, British, Kekaisaran Cina, dan Kekaisaran Hindia Belanda. Dan waktu itu Hindia Belanda itu termasuk Jepang ya, karena Jepang itu menguasai Hindia Belanda. Jadi Dutch Indies itu kekayaan yang dirampas Jepang, dan itu dirampas oleh Jenderal MacArthur. Jadi yang kedua adalah kekayaan Bank Dunia berasal dari kekayaan American Empire yang berasal dari Kekaisaran Inggris, Kekaisaran Cina, dan Kekaisaran Hindia Belanda. Sampai sekarang, kalau seandainya Amerika itu ingin nambah utang, mereka minta approval kepada 4 kekaisaran. Kekaisaran Amerika, Kekaisaran Inggris, Kekaisaran Hindia Belanda, dan Kekaisaran Cina. Oleh karena itu, Xi Jinping dicopot, tapi Cina nggak perang. Ya beda dengan Putin. Kalau Putin udah dibom ya. Kalau Ali Khamenei udah dibom Teheran. Syria udah dibom. Cina nggak dibom. Karena apa? Karena Cina adalah pemegang saham Bank Dunia. Ya dia ngepot Xi Jinping yang salah. Tapi negaranya nggak salah, karena negaranya pemilik Bank Dunia. Sama dengan Indonesia.
Oke? Jadi kalau dibilang bahwa Indonesia itu negara miskin, bohong. Bagaimana mungkin Amerika nanya kepada kita kalau mau utang, kalau kita dibilang negara miskin? Pemerintahannya itu tidak nyambung dengan otoritas Bank Dunia. Coba kalau Soeharto itu punya bunganya IGGI, itu setara dengan sekarang itu 2.000 triliun setahun. Itu gratis untuk semua SD Impres, Posyandu. Ibu-ibu itu dulu dapat susu hamil itu gratis. Posyandu gratis. SD itu gratis. Bibit unggul IR86, KUT, KMKP, kredit petani itu gratis. Jadi kalau pemerintah Indonesia itu dibilang miskin, itu pemerintahannya yang miskin, tapi sebetulnya negaranya itu adalah shareholder Bank Dunia. Oke. Nah, yang ketiga adalah bahwa tatanan dunia yang ke depan itu diatur oleh 4 kerajaan ini, ya, Kekaisaran Amerika, Kekaisaran Inggris, Kekaisaran Hindia Belanda, dan Kekaisaran Cina. Oleh karena itu, ketika terjadi perang Ukraina, kita suruh mundur dan kita kasih tahu bahwa penyakitnya itu adalah karena minyaknya Rusia itu bocor lewat Saudi dan UAE, sehingga perangnya pindah ke Gaza. Lalu kemudian perangnya itu pindah ke Cina karena apa? Karena Cina itu yang membiayai perdagangan Rusia. Tapi nggak jadi perang dengan Cina. Tapi sekarang tuh kapal-kapal Inggris, Prancis, Amerika itu ada di Aceh. Standby. Nah, kenapa Prabowo itu ngungsi ke Arab? Saya nggak tahu ya, mungkin Prabowo disuruh minggir ya, karena ini kan orang regional. Sudah, nggak usah ikut-ikut lah. Gara-gara Prabowo, Li Qiang dicopot, Xi Jinping dicopot. Jadi Amerika itu berutang pada Prabowo karena apa? Prabowo yang membawa barang bukti untuk akad perjanjian PBOC, People's Bank of China, itu ngapain? Kok ngutangin perusahaan Indonesia? Jadi tatanan ke depan, geopolitik ke depan itu ditanyakan kepada termasuk dari Kekaisaran Hindia Belanda. Ya. Kekaisaran Hindia Belanda itu bukan pemerintah Indonesia. Ini loh. Ini Kekaisaran Hindia Belanda, The Javaschbank, sebagai pemilik Bank Dunia. Itu ketiga. Masa depan Indonesia, ya cerah. Kalau nggak cerah ngapain aku bikin pendidikan? Duh, Pak, kok nanya ya Pak ya? Katanya Hindia Belanda itu adalah Mataram ya. Kok Bapak orang Cina? Duh, ya aku ya nggak tahu loh. Saya juga nggak merasa saya orang Cina. Saya orang Indonesia, saya orang Jawa. Saya ngomong Jawa, saya ngomong Madura. Jadi bohong kalau dibilang bahwa di Indonesia itu beda. Indonesia itu bukan seperti Malaysia. Kalau Malaysia itu integrasi. Di sana itu ada bangsa Malay, bangsa China, dan bangsa India. Kalau kamu di sana bahasanya itu 3. Kamu bahasa Tamil, bahasa Malay, dan bahasa Mandarin. Kalau di Indonesia nggak ada. Semua bangsa Indonesia. Kamu kalau ditanya, kamu bangsa mana? Bangsa Indonesia. Kalau ada pertandingan sepak bola, kita ikut mana? Indonesia. Kita asimilasi. Kita adalah satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Oleh karena itu, kamu dari Medan, Pontianak, dari Jawa, dari Madura, ya kamu bahasa Indonesia. Termasuk kamu suku Baduy, bahasa Indonesia. Suku Asmat, bahasa Indonesia. Itulah bedanya. Jadi, kira-kira berbanggalah kamu menjadi bangsa Jawa, Indonesia.